Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Tani. Baik sahabat, kali ini kita akan mereview budidaya tanaman pisang. Namun sebelum melanjutkan nonton video, jangan lupa di like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru channel Kang Tani. Baik sahabat, budidaya tanaman pisang khususnya di Indonesia, menanam pisang sangatlah tidak sulit. Namun tetap saja masih banyak petani yang belum mencoba untuk membudidayakan pisang sebagai peluang bisnisnya. Lebih dari mereka hanya mengembangkannya di pekarangan rumah untuk keperluan sendiri. Tanaman pisang dapat berkembang baik di daerah yang beriklim tropis, basah dan lembab. Suhu ideal untuk pertumbuhan tanaman pisang antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pisang rata-rata dapat dibudidayakan pada ketinggian maksimal 2500 mdpl. Tanah yang ideal adalah 4 sampai 5 sampai lebihnya 7 pada tanah yang kaya humus ataupun berkapur. Untuk memulai budidaya tanaman pisang, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan bibit. Tahap pertama dalam menanam pisang yaitu menanam bibit. Pemilihan bibit sangatlah diutamakan. Bibit yang digunakan adalah yang memiliki tinggi 100 sampai 150 cm dengan diameter batang 15 sampai 20 cm. Bibit yang baik adalah yang berhelai terbatas dan aman dari infeksi hama atau penyakit. Tahapan yang kedua yaitu persiapan lahan. Lahan dibuka dari gulma dan digemburkan. Kemudian dibuat lubang tanaman dengan ukuran 30 kali 30 kali 30 dengan jarak antar tanaman 3 kali 3 meter. Selanjutnya ditambahkan pupuk pada lubang tanam tersebut dan biarkan selama pembaruan. Dibuat parit atau drainase di daerah sekitar penanam pisang agar saat hujan tidak menjadi banjir. Tahapan yang selanjutnya yaitu penanaman. Cara penanaman tanaman pisang dilakukan musim penghujan atau musim lembab agar bibit atau tunas yang baru ditanam mendapatkan pasokan udara yang cukup. Tunas pisang dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian ditutup dengan tanah yang sudah ditambah dengan pupuk kandang. Tunas pisang dipastikan dalam posisi tegak agar tidak mudah roboh. Selanjutnya yaitu pemupukan. Tanaman pisang sangat dibutuhkan kalium yang besar di tanah. Dalam 1 hektar lahan dibutuhkan 207 kg urea, 138 kg super fosfat, 608 kg KCI, dan 200 kg batu kapur sebagai sumber utama kalsium. Pupuk nitrogen diberikan secara rutin 2 kali dalam pemberian dengan membuat larikan rumput tanaman. Pisang selesai dipupuk, larikan yang ditaburi pupuk tersebut, kemudian ditutup dengan tanah.
Sedangkan untuk pemupukan kalium dan fosfat dilakukan 6 bulan setelah tanam, 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman pisang minta penyiangan, pengemburan, dan pengairan. Penyiangan dilakukan secara rutin untuk mengendalikan gulma. Proses penyiangan tidak perlu dilakukan dalam agar tidak mengenai akar pisang. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan mengemburkan tanah. Pengemburan tanah dilakukan untuk menimbun kembali dapuran tanah agar tunas semakin banyak. Setelah anakan pisang tumbuh banyak, maka dilakukan pemotongan terhadap anakan pisang. Tujuannya untuk menyisakan 3-4 batang pada satu rumpun. Pengairan perlu dilakukan. Sebagian besar harus dilakukan saat musim kemarau. Tergantung pada tanaman pisang, tidak perlu pengairan rutin pagi dan sore seperti tanaman lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu OPT pengendalian. Beberapa jenis hama yang sering menyerang tanaman pisang adalah ulat penggulung daun pisang, penggerak bonggol, penggerak batang, tris, dan burik. Sementara penyakit yang sering menyerang adalah layu fusarium, bercak daun singatoka, dan kerdil pisang. Tahapan selanjutnya yaitu panen. Buah pisang siap panen 100-120 hari setelah kemunculan bunga, tergantung kulturvan atau klon. Buah yang matang ini ditandai dengan adanya perubahan warna hijau menjadi hijau tua atau agak kekuning-kuningan. Buah pisang dipotong dari tandanya dengan pisang tajam. Kemudian diletakkan terbalik agar getah dari tandan tidak mengotori buah pisang. Agar proses pematangan dapat seragam dan serentak, sebaiknya gunakan bahan secepat mungkin dari daun kayu yang dibakar, daun akasia, penggunaan karbit, propilen, asetilen sekitar 10-12 jam. Sekedar informasi, agar hasil panen buah pisang optimal, maka perlu dilakukan pemotongan jantung pisang saat pisang sudah berbuah maksimal 5-7 sisir. Baik sahabat, pembahasan mengenai pisang mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.